Salah satu cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengadaan barang jasa PBJ pemerintah yang memiliki nilai sangat besar mencapai sekitar 700 triliun per tahun atau 4-5% dari produk domestik bruto PDB Indonesia. Di Polda Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan sistem PBJ berbasis elektronik belum berjalan optimal. Kondisi ini masih terkendala lemahnya koordinasi, minimnya transparansi, serta mekanisme pengawasan yang cenderung sektoral. Tantangan tersebut semakin mengemuka dengan diberlakukannya Perpres 46 tahun 2025 yang mengamanatkan tata kelola PBJ yang transparan, efisien, akuntabel, dan inklusif. Berdasarkan kondisi tersebut, Kombes Pol Bambang Sutoyo SSTMK SH, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, Angkatan 63, tahun 2025 Lembaga Administrasi Negara, mengambil proyek perubahan berjudul Sistem Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan kolaboratif. Tujuan utama proyek perubahan ini adalah mencegah terjadinya temuan berulang dari BPK, Itwasum Polri, dan hasil audit Itwasda dalam proses PBJ. Adapun manfaat yang diharapkan adalah terciptanya proses PBJ yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan minim praktik KKN. Milestone proyek perubahan terdiri dari jangka pendek. 1. Pembentukan tim efektif untuk penyusunan draft sistem dan draft peraturan Kepala Polda (Perkap). 2. Koordinasi awal dan diskusi internal untuk menjaring masukan terkait draft. 3. Koordinasi dengan instansi eksternal untuk memperoleh masukan tambahan. 4. Penyempurnaan dan finalisasi draft sistem serta draft Perkap. 5. Penyusunan draft TR Kapolda yang mewajibkan Satker Satwil memiliki PPK tersertifikasi. 6. Pembuatan rancangan sistem pengawasan terintegrasi dan kolaboratif berupa website. 7. Pelatihan PBJ bagi KPA dan calon PPK. Jangka menengah. 1. Pembentukan tim efektif. 2. Diskusi untuk menjaring masukan internal. 3. Diskusi untuk menjaring masukan eksternal. 4. Penerbitan kebijakan tertulis. 5. KPA dan PPK telah memiliki sertifikasi. 6. Launching sistem pengawasan terintegrasi dan kolaboratif. Jangka panjang. 1. Terwujudnya sistem pengawasan terintegrasi dan kolaboratif dalam PBJ bagi internal dan eksternal. 2. Finalisasi dan implementasi Perkap. 3. Replikasi sebagai pilot project di Polda Kepulauan Bangka Belitung. 4. Penerapan sistem pengawasan PBJ terintegrasi dan kolaboratif. Keberhasilan proyek perubahan ini ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yaitu dukungan penuh pimpinan, terbentuknya tim efektif lintas fungsi, terjalinnya kolaborasi intensif dengan para stakeholder, serta optimalisasi teknologi digital untuk mendukung pengawasan yang real-time dan akuntabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Kombes Pol Bambang Sutoyo SSTMK SH, peserta PKN 1 tahun anggaran 2025 Angkatan 65 dengan proyek perubahan berjudul Sistem Pengawasan Terintegrasi dan Kolaboratif dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun yang melatar belakangi pembuatan proper ini adalah karena hasil pengawasan kita baik dari Itwasum maupun Itwasda, terutama berhubungan dengan belanja modal, masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan, sehingga teman-teman berulang inilah yang melatar belakangi kami membuat proyek perubahan ini. Karena tentu dengan adanya proyek perubahan ini akan membuat pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan baik Mabes maupun Polda memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap proyek-proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh kepolisian ini, khususnya Polda Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum kami membuat proyek perubahan ini, kita sudah
mengunjungi beberapa satker, terutama Polres, ada permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, terutama yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, baik yang 16 2018 tentang Badan Jasa maupun yang terbaru Perpres 46 2026. Sehingga kualitas pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai. Apalagi kita menemukan dengan fakta bahwa KPA yang menjadi PPK belum mempunyai sertifikasi. Oleh karena itu, kita dengan proyek perubahan ini, selain kita membuat aturan kepolisian, kita juga membuat aplikasi memudahkan pengawasan, serta kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan, dan terakhirnya nanti kita akan adakan ujian untuk PPK. Jadi calon-calon PPK ini kita akan latihkan menjadi PPK. Diharapkan pada saatnya nanti, yang saat ini kita hanya memiliki 2 PPK untuk Polda Bangka Belitung, dengan adanya pelatihan dan ujian nantinya kita mengharapkan setiap satker ada 1 PPK. Karena ada 32 satker, kita mengharapkan kemungkinan besar sampai 35 yang mempunyai kompetensi PPK. Dengan permasalahan ini, kita mengharapkan kita sebagai pengawas dan PPK sebagai pelaksana kegiatan pengawasan akan memudahkan, akan membangun secara kolaboratif dengan satker-satker, stakeholder yang kita laksanakan di lapangan, baik dengan PUPR, PKP, dan stakeholder lainnya, termasuk LSM. Adapun yang melatar belakangi proyek perubahan ini, yaitu adanya temuan-temuan yang dilakukan baik oleh Mabes Polri, Tuasum maupun Polda, dan dari BPK RI, bahwa proyek-proyek pengadaan barang dan jasa kita belum maksimal, baik dalam prosesnya, pengadaannya maupun pelaksanaannya, dan terakhir pertanggungjawabannya. Sebagai pengawas daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 2018 maupun yang terbaru Peraturan Presiden Nomor 46 2025, di pasal 76 dipertegas bahwa tugas APIP adalah sebagai pengawas. Wajib hukumnya kita mengawasi, diminta atau tidak diminta. Di pasal 76 dipertegas. Oleh karena itu, karena memang ini kewajiban sebagai APIP melaksanakan pengawasan, kita laksanakan dengan maksimal. Karena tentu dengan adanya pengawasan yang lebih kolaboratif dan integratif, dengan mengadakan aplikasi yang kita buat, kemudian dengan didukung oleh peraturan Kapolda, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pengawasan ini bisa berjalan lebih maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Dr. Victor T. Siombing, SIK MSI MA, mendukung penuh proyek perubahan serta PKN 1 Mabes Pol Bambang Sutoyo Sarjana Sekarapan Manajemen Kepolisian Sarjana Hukum dengan judul Sistem Pengawasan Terintegrasi dan Kolaboratif dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat buat institusi kepolisian, khususnya Polda Kepulauan Bangka Belitung, serta nantinya akan diaplikasikan dan berkelanjutan demi mendukung tugas pengawasan yang lebih efektif, efisien, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Andes Sindro Pandowo, MSc, sangat mendukung proyek perubahan peserta PKN 1 tahun 2025. Kombes Pol Bambang Sutoyo SST MK Sarjana Hukum. Dengan judul Sistem Pengawasan Terintegrasi dan Kolaboratif dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Semoga proyek perubahan ini dapat diaplikasikan dan berkelanjutan, serta dapat
menjadi pilot project Polda dan berkelanjutan khususnya untuk belanja modal konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dan percaya bahwa proyek perubahan yang dibuat ini sangat dibutuhkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga proyek perubahan ini dapat diaplikasikan dan berkelanjutkan demi mendukung tugas pengawasan yang lebih baik lagi, khususnya untuk belanja modal konstruksi. Aplikasi ini sangat membantu kita untuk melakukan pengawasan karena aplikasi ini memudahkan kita memonitor melalui website dan tidak harus langsung menuju ke lapangan, sehingga memudahkan kita merencanakan sesuatu dengan maksimal. Kami selaku penyedia mengapresiasi terobosan proyek perubahan ini yang digagas oleh Bapak Bambang, yang mana sebagai Irwasda Kepulauan Bangka Belitung, semoga memudahkan dalam pengawasan. Semoga proyek perubahan ini memberikan tambahan ilmu dan manfaat pada para APIP, penyedia, konsultan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.